Baik, langsung saja pada Ustaz Sultan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jamali baiti ajma'in. Summa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Nah, khususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin Husain Asy-Syirbi bis-Suja' Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum wa yurid darajatihim fil jannah. Nafa'ana Allah bima wa bi'ulumi fid dharain. Lana lahum wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, yang saya muliakan, yang saya takzimi, para alim, para ulama, para hujjaj, para asatidz, para sesepuh di lingkungan Masjid Al-Bayyinah, wabil khusus tentunya sama-sama kita muliakan DKM Masjid Al-Bayyinah, Ustaz Ali Akbar beserta seluruh jajaran pengurusnya, ada Ustaz Doni dan para ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya. Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Bayyinah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita yang kemarin, Pak, masih tentang zakat binatang ternak. Nah, kemarin mengapa sih, kan kemarin juga disebutkan, ada yang tanya kok zakatnya itu kalau binatang ternak disebutkan banyak yang perempuan betina. Nah, kemarin kan ada yang begitu. Jadi yang utama memang karena ada beberapa alasan mengapa zakatnya itu binatang betina. Nah, yang pertama karena kalau betina itu menurut para ulama manfaatnya jangka panjang dan lebih besar. Ya, kalau betina kan manfaatnya lebih banyak, bukan hanya ya kalau mau diambil dagingnya ya bisa, diambil susunya bisa, terus yang terpenting lagi juga apa? Lebih bermanfaat, bisa dikembangbiakan dan diternakkan. Itu makanya kebanyakan kemarin onta juga itu zakatnya kalau berupa binatang ternak itu yang lebih utama adalah betina. Dalam kaidah usul fikih juga mengatakan Abdul a'mali makana anfa'ah. Jadi
amal yang paling utama itu yang paling bermanfaat. Afdhalul a'mali makana anfa'a. Jadi karena perempuan itu yang paling, betina itu yang paling bermanfaat, banyak manfaatnya dibanding dengan pejantan. Makanya, dan itu pun berdasarkan juga amaliyah Nabi dan para sahabat pada masa Nabi itu. Kalau Nabi mengeluarkan zakat binatang ternak, entah unta apa itu yang dikeluarin memang betina. Jadi kita ittiba, ikut dengan amaliyah Nabi dan para sahabat. Jadi para masa Nabi kalau mengeluarkan zakat, kalau berupa hewan ternak itu ya betina yang dikeluarkan. Lalu bagaimana, boleh enggak zakat mal ini kita berikan dalam bentuk bukan binatang ternak itu, kita berikan dalam bentuk uang. Nah itu sama seperti zakat fitrah, dikiaskan dengan pendapat mayoritas ulama, utamanya dalam bentuk binatang ternak. Tapi boleh kalau menurut madzhab Hanafi, apalagi lembaga-lembaga zakat itu yang mau praktisnya kan, kalau masa kan lebih praktis dalam bentuk uang, bisa dimanfaatkan untuk apapun. Karena apa? Tujuan zakat itu maqasidus syariahnya diantara adalah agar bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin, dan kalau dibentuk uang itu lebih bisa dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Jadi konsepnya begitu. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari sekali lagi sama-sama kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih sehat, afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan oleh Allah. Kita putra-putri yang solih dan solihah, kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Fa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk kepada zakat sapi sama kambing. Insyaallah selesai pagi ini sapi sama kambing. Ini yang terkait dengan keseharian kita. Kalau kemarin kita bahas unta kan hanya bayangan. Di sini nggak ada unta di Indonesia. Tapi kalau unta bisa hidup nggak di Indonesia, Tat? Bisa. Ada. Nggak, maksudnya kalau diternakan biasa nggak di kebun binatang itu bisa nggak dia hidup tuh? Bisa, di Indonesia apa aja bisa. Soalnya iklimnya memang. Oh, ya. Ya sudah pelajari. Oh, ya. Ya aja dah. Ya, jadi kalau kemarin kita bahas unta kan adanya di sana. Nah sekarang kita yang sapi dah, yang memang keseharian kita. Tapi sapi juga anak-anak kecil udah tahu sapi nggak? Pendak ini aja ya taunya sapi ya. Pendak kalau Idul Adha. Tapi kalau anak-anak kampung itu paham sapi sama kambing, kebiasaannya juga paham. Tapi anak-anak kota ya nggak tahu. Tapi yang tahu ya paling kalau pas Idul Adha ada sapi gitu aja. Kesehariannya nggak tahu tentang sapi. Sapi ini kalau orang-orang kampung ya menjadi andalan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang kampung itu ya harta kekayaannya paling banyak dalam wujud sapi. Ya kita mau sekolah miara sapi, bapak-bapak kita zaman dulu tuh miara sapi. Kita mau sekolah, ya kita mau merantau ke Jakarta untuk ongkos dijualin sapi. Jadi kalau orang tua zaman dulu itu kalau udah punya keinginan ya dia beli berternak dari yang kecil. Dia punya harapan nih anaknya mau sekolah, kalau beli gede mahal ya dari kecil, dari anakan beli pedet lah bahasanya ya. Betul, pedet. Kenal pedet juga ya orang kota ya. Oh ya, beli pedet, nah dipiara, kalau udah gede ya dijual. Mau buat apa? Mau beli motor, orang kampung begitu. Ingat waktu saya kecil mau beli motor Honda Impreza aja, Tat. Itu miara sapi dulu anak-anak muda di kampung kita biar bisa gaya beli motor, Tat. Miara sapi dulu. Nah, kalau nggak kuat beli sapi ya kambing. Nah, anakan kambing itu kecil-kecil, nah gitu. Jadi emang ini makanya ini harta yang termasuk harta kekayaan, maka wajar jika mulai dari zaman dulu sampai sekarang ya di Jakarta. Ya boleh kita yang sekarang peternak sapi, peternak kambing itu kan aset yang luar biasa. Sapi aja sekarang berapa per ekor?
ya kan? Yang sedang 20. Nah kan, kambing juga sama, kambing apalagi lebih mahal. Kalau kita kurban itu kan 3,5 kecil, ya kan? 4, nah itu makanya dia termasuk harta yang potensial, maka dia apa namanya, dia dizakati, itu sangat wajar ya. Jadi baik, kita mulai ya. Bismillah, saya baca kitabnya dulu sebentar, baru nanti dilihat di terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala, faslun ay hadza faslun. Wa awwalu nisabil baqari, dan adapun nisab awal daripada sapi, salasuna itu 30. Jadi mulai kena nisab, kena zakat sapi itu kalau sudah 30 ekor baru kena zakat. Kalau belum 30 ekor bagaimana? Misalkan 29, ada hadisnya juga yang tanya begitu kepada Nabi. 29 itu belum kena zakat, tapi kurang satu, tipis doang. Kalau saya ngasih zakat umur 2, sapi saya 29, ya orang-orang yang murah hati. Boleh nggak? Boleh kata Nabi. Kalau mau boleh, bagus itu. Tapi belum kena kewajiban. Jadi kalau belum 30, baru 28, 29, ya belum kena zakat, karena nisabnya adalah 30. Wajibu, dan wajib fiha di dalam 30 sapi itu apa? Tabiun, sapi jantan umur setahun masuk tahun kedua. Jadi boleh, ini khusus untuk sapi nih, boleh, tapi ini bukan wajib ya, tabi atau tabiah, boleh sapi jantan atau sapi betina. Nah kalau yang kemarin yang unta-unta itu betina semua, tapi juga anjuran, itu bukan wajib. Artinya kalau nggak ada yang betina, boleh sapi, boleh sang jantan. Jadi yang utama seperti itu. Jadi kalau yang zakat ini malah yang utama betina. Jadi ini kalau untuk sapi ini kalau udah 30 ekor, ada perinciannya sampai 39 di situ, boleh 1 ekor sapi tabi atau tabiah. Tabiah itu ini istilah-istilah, makanya harus sambil inget-inget nih, nggak boleh hilang tuh yang ini, biar nanti buat panduan juga. Tabiah itu berarti umur 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi kalau punya sapi sudah 30 sampai 39, kalau nanti bapak berternak, misalkan peternakan udah setahun nih, mulai dari sekarang berternak biar nanti Idul Adha dipanen. Kalau nanti pas Idul Adha setahun udah nyampe 30 ekor lebih, kena zakat 1. Kalau 30 jumlahnya sampai ternaknya 30 sampai 39 ekor, kena zakat 1 ekor sapi umur 1 tahun masuk 2 tahun. Itu kalau 30 ekor sampai 39 ekor. Terus wafi arba'ina, dan di dalam 40 ekor sapi musinnatan atau musinatun, ada itu dianjurkan mengeluarkan, diwajibkan mengeluarkan sapi musinnah. Apa sapi musinnah itu? Sapi betina yang berumur 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi kalau yang 40 sama ngeluarinya 1 ekor, tapi umurnya beda. Kalau tadi yang pertama 30 ekor tadi umurnya 1 tahun sampai 2 tahun. Nah kalau yang 40 tetap 1 ekor tapi umurnya 2 tahun, sapi betina umur 2 tahun sampai 3 tahun. Lalu bagaimana nih? Kan 40 nih. Kan paling sedikit tadi umur 30 sampai 39. Nah, terus 40 sampai 69 ini kalau kata umur tadi kan kalau itu umur 1 tahun. Nah, kalau sekarang umur 2 tahun, apakah boleh diganti dengan umur 1 tahun tapi 2? Ya kan? Boleh enggak? Boleh.
dalam kitab ini disebutkan kalau tadi ini kan harus umurnya harus 2 tahun sampai 3 tahun zakatnya, kalau sapinya 40. Nah, boleh enggak yang 40 ini zakatnya jadi 2 sapi tapi umurnya setahun? Boleh, anak sapi umur setahun boleh. Jadi kan kalau umur yang 40 ini, banyaknya 40 kan umur sapinya zakatnya harus yang sapi umur 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, kalau umur sapi umur 2 tahun diganti 2 sapi. Satu sapi yang umur 2 tahun diganti 2 sapi tapi umur setahun boleh enggak? Boleh. Jadi itu. Jadi patokannya ini umurnya, karena sapi kalau umur 1 berarti masih kecil. Kalau umur 2 berarti udah gede, apalagi yang udah perempuan, udah siap bereproduksi. Makanya nilainya tinggi, Makanya ketika nanti kok dia umurnya 2 tahun lebih, itu boleh diganti dengan 2 ekor sapi tapi anak-anak kecil, pedet kecil umur setahun. Jadi begitu kalau menurut kitab ini. Wala hadza fakis abadan fakis. Maka berdasarkan ini kemudian kiaskanlah maksudnya apa? Dalam kitab ini sangat simpel disebutkan. Jadi hanya kelipatan aja, kalau 30 ya nanti kelipatannya 60 ke atas, kalau nanti 60 ke atas sapinya tinggal dikiaskan aja. Kalau 30 berarti 1 ekor pedet umur setahun, kalau 40 kelipatan 40 misalkan 80 ke atas dan nanti tinggal dikelipatin aja. Kalau 40 berarti 1 ekor sapi umur musinah umur 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, kalau rinciannya dilihat di belakang. Nah, ini juga penentuan nisab sapi ini juga ada hadisnya berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal. Jadi waktu itu Mu'adz bin Jabal kan diutus sama Nabi menjadi, kalau sekarang istilahnya ya duta besar ke Yaman. Nah, pada saat Mu'adz bin Jabal diutus sama Nabi ke Yaman itu kan Rasulullah berpesan, nanti ambillah zakat dari orang-orang yang kaya di sana untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Tuqadu min agniyaihim, nah itu wa tu'tali fuqaraihim. Maka kemudian ditentukan pada itu Rasulullah mengatakan fa'amara akhudha minal baqari min kulli salasina tabi'an wa tabi'an. Jadi kemudian Nabi memberi pejangan, memberi ketentuan kepada Mu'adz, nanti kalau sapi di sono di Yaman udah 30 ambil zakatnya, setiap 30 ekor ambil zakatnya berupa tabi atau tabi'ah, sapi atau pedet umur setahun, baik laki-laki jantan ataupun betina. Kalau udah 40 ambil musinah, sapi umur 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi patokannya itu. Terus kalau mau rinci yang belakang ini dilihat karena kalau di kitab ini hanya disebutkan gitu aja. Yang 30 sampai 39 tadi hanya 1 ekor tabi'ah, yang 40 sampai 49 tadi 1 ekor betina musinah. Terus kalau mau rinciannya yang belakang ini dilihat di tabel yang belakang 30 sampai 39 itu 1 ekor sapi baik tabi maupun tabi'ah. Ingat kalau tabi itu umur 1 tahun, pedet umur 1 tahun, kalau musinah itu umur 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, itu kalau 60 tadi kan disebutkan kelipatan. Kalau sapinya misalkan 60 itu kan kelipatan dari 32 kan, berarti bisa 2 ekor anak sapi tabi atau tabi'ah itu 60 sampai 69 berarti 2 ekor. Nah, kalau 70 ini kan ada kelipatan. 70 itu kan berarti ada bisa masuk kepada 30 sama 40. Kalau 30 berarti 1 ekor sapi tabi, 40 berarti 1 ekor sapi musinah. Makanya kalau 70 sampai 79 itu ada 1 ekor musinah, 1 ekor tabi, karena hitungannya apa? 40 30. Kalau sapi diingat kelipatan 30 sama 40. Kalau 30 berarti 1 ekor sapi tabi atau tabi'ah pedet umur 1 tahun. Kalau 40 berarti 1 ekor musinah umur 2 tahun. Berarti kalau kita punya 70 ekor sampai 79 berarti masuk 2 kelipatan 40 sama 30. Yang 40 sama 30 kan 70. Nah, berarti yang 40 itu
zakatnya 1 ekor musinah, ya kan? 1 ekor sapi umur 2 tahun, yang 30 itu apa namanya? 1 ekor KB umur 1 tahun. Bisa dipahami nggak Pak? Emang matematika susah, makanya jangan hilang ini ya. Sekali lagi ntar kalau Bapak Ibu ada ini tinggal melihat ini. Udah kasih yang dua-duanya musinah jadi nggak punya. Oh. Kasih sudah murah hati. Iya, ini nggak pusing jadinya. Oh. Jumlahnya. Ya, terus dilihat lagi Bapak Ibu. Yang berikutnya 80 sampai 89 ekor. Ya kalau tadi 40 ya kan? Kalau 40 tadi 1 sapi musinah, berarti kalau 82 ekor musinah. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Terus 90 sampai 99. 90 itu berarti kelipatan 30 ya kan? Kalau 30 tadi apa zakatnya? 1 tabi'ah. Berarti kalau 90 3 ya kan? 3 umur pedet umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Jadi begitu. Terus misalkan terus selanjutnya nih 100 sampai 109. Berarti di situ ada 30 sama 40. 30 tambah 30 60 tambah 40 berarti yang 30 2 ekor umur 1 tahun. Yang 40 berarti 1 ekor umur 2 tahun. Jadi ada 3 ekor. Bisa dihitungnya ya. Udah jelas ya. Poin patokannya gitu. Kalau sapi rumusnya kalau 30 sampai 40 itu sapi umur 1 tahun. Kalau 40 sapi 1 juga tapi umur 2 masuk 3 tahun. Dan patokannya itu kelipatan 30 sampai 40. Kalau di atas 120. Jadi seterusnya begitu. Jadi nanti kalau punya peternakan sapi hitungannya begitu. Kalau per 30 sapi umur 1 tahun, kalau 40 umur 2 tahun. Jadi patokannya begitu untuk sapi. Terus kita percepat ya, sekarang waktunya sempit banget, subuhnya udah jam 5. Ya sekarang masuk kepada kambing. Pokoknya hitungannya begitu. Yang perlu diingat-ingat yaitu patokan awal ya, patokan awal. Kalau sapi itu 30, kalau unta kemarin 5. Nanti kalau kambing patokan awalnya 40. Jadi nah ini kalau dalam kitab-kitab klasik ini tidak ada tuh apa namanya kerbau, kuda, itu nggak masuk. Yang disebut ya sapi, tapi karena itu sama-sama potensial, kekayaannya potensial ya dikiaskan saja. Jadi kayak kerbau, ya karena nggak masuk kerbau apalagi di Arab, nggak ada zaman waktu itu, nggak kenal kerbau orang sono Pak. Nggak kenal kerbau. Wison, kuda, ya kuda dizakatkan juga karena kuda kan apalagi kuda mahal banget ya tadi ya. Kuda, apalagi yang kuda-kuda piaraan gitu yang harganya ratusan juta, ada yang miliaran. Pak Haji Mahmud punya kuda 1. Ya, jadi kuda dikiaskan. Jadi hitungannya kalau menurut ulama dikiaskan sama dengan sapi. Jadi itu makanya itu dimasukkan tuh 3. Nisab sapi, kerbau sama kuda. Tapi kalau dalam patokan kitab-kitab klasik itu hanya disebut sapi. Nah, tapi kita masukkan ya karena menurut ulama itu disamakan, maka kita masukkan sapi, kerbau, karena ya kalau kerbau sama modelnya juga sama, hanya karena itu kerbau juga hidupnya nggak bisa di sembarang, lebih susah, harus butuh kubangan dia kalau itu mengembang biakan kerbau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke kambing. Kambing ini nanti zakatnya lebih simpel. Jadi tinggal plus gitu kalau kambing. Kalau udah ratusan tinggal nambah 1, setiap kelipatan 100 tambah 1 gitu. Kalau 400 berarti ya 3 tambah 1, 500 berarti 3 tambah 400 tambah 1 lagi berarti 5 gitu nantinya. Baik, kita baca yang tentang kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu nisabil ghanam, dan adapun nisab awal daripada kambing arbauna itu ada 40.
Jadi kalau kambing udah ada 40 itu wajib mengeluarkan zakatnya. Range-nya, jaraknya kalau kambing ini lebih panjang. Jadi 40 sampai 120 itu cuman ngeluarin satu. Makanya kan dulu kemarin kita singgung salabah kebangetan banget. Kambingnya banyak, cuman zakat begitu aja nggak mau. Ya kan, cuman kan 40 sampai 120 kan jauh banget kan. Itu cuman satu kalau kambing zakatnya. Makanya diingat-ingat, jadi 40 sampai 120 zakatnya satu. Wa fiha syat'atun zat'atin minad dha'ni. Jadi bisa berupa apa namanya domba maupun kambing biasa. Kalau domba minad dha'ni itu umur 1 tahun minimal, masuk tahun ke-2. Kalau kambing umur 2 tahun masuk tahun ke-3, karena domba sama kambing kan beda penampilan Pak ya, posturnya ya kan. Kalau domba itu umur 1 tahun sudah kalau orang Jawa bilang udah akas, sudah kelihatan ini, udah gede, udah pantas, ada kan? Ya udah gede. Kalau kambing biasa itu kan kecil, maka umurnya yang 2 tahun menuju 3 tahun. Jadi kalau 40 sampai 120 itu bisa 1 ekor domba atau 1 ekor kambing biasa. Kalau domba minimal umur 1 tahun, kalau kambing biasa minimal umur 2 tahun. Itu kalau apa namanya 40 ya. Jadi bisa syat'atu zat'atin atau saniyatun minal ma'zi, atau umur 2 tahun dari kambing yang biasa. Jadi terus kemudian wa fi ihda wa ishrina syatani. Kemudian ketika dia sudah mencapai 121 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Sama 2 ekor kambing. Kalau tadi pakai domba ya umurnya masing-masing itu dari 2 itu minimal 1 tahun. Kalau zakatnya 2 kambing berupa kambing biasa ya umurnya minimal 2 tahun masuk 3 tahun. Jadi gitu. Itu kalau 2. Terus selanjutnya seperti itu. Wa fi mi'atani wa wahidatin salah susyahin. Untuk yang apa namanya 201 sampai 300 3 ekor kambing, baik domba maupun kambing biasa. Ingat kalau domba tadi patokannya sama, patokan sama. Dari umurnya itu sama. Jadi kalau kita mau domba ya berarti harus minimal 1 tahun. Kalau kambing biasa 2 tahun sampai ini. Terus untuk yang 300 ke atas, untuk yang 300 ke atas itu tinggal setiap 100 ekor plus 1. Berarti kalau domba berarti harus umur 1 tahun. Kalau kambing biasa berarti umur minimal 2 tahun. Berarti kalau 300 ke atas, 300 ke atas berarti tinggal 3 plus. Setiap 100 berarti kena 1 ekor. Berarti kalau punya 400 berarti 3 plus 1. 500 berarti 3 plus 2, ya kan? 600 3 plus 3. Jadi pokoknya 3 plus itu rumusnya. Tiap 100 plus 1. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini yang terkait dengan sapi dan kambing. Jadi ini selesai, ini yang terkait dengan sapi dan kambing. Ada yang mau ditanyakan tentang sapi dan kambing? Jelas ya, itu range-nya sudah jelas. Nggak terlalu sulit lah kalau bisa nanti sama-sama, karena ini memang hitungan, nggak bisa langsung sekilas apal tuh, nggak. Makanya jangan sampai hilang pesan saya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dilihat aja range-nya. Oh ini jadi enak. Saya sendiri juga nggak apal secara detail Pak. Ini karena jumlah itu kan terkait dengan jumlah, maka kita harus hati-hati di situ. Nah terus sekarang kita lanjut yang ini ya, udah waktunya udah mepet banget. Biar selesai
Sekarang kan kemarin disampaikan kalau yang kena zakat itu hewan-hewan ternak yang awalnya dalam kitab klasik itu semua kitab fikih, kalau di telaah ya cuman itu kambing, sapi, unta. Tadi kerbau aja nggak masuk kan, kuda nggak masuk. Nah bagaimana sekarang? Sekarang kan banyak hewan-hewan lain yang potensial menghasilkan harta kekayaan. Misalkan yang kita ternak-ternakan kayak kemarin itu kita sebutkan, ada hewan ayam, itik, walet, terus kelinci yang untuk peternakan yang macam-macam itu kan. Nah itu bagaimana? Nah kalau dalam kitab-kitab klasik itu nggak ada. Nah ini kita ambil contoh, kita kembangkan kita tambahkan sendiri di luar kitab ini, itu dari pendapat para ulama muasirin, para ulama kontemporer. Karena mereka melihat apa? Biarpun itu tidak disebut di dalam kitab-kitab klasik, tapi itu adalah harta yang potensial, yang kekayaan yang real. Karena mengapa ulama muasir mengatakan begitu? Karena pada masa itu, pada masa zaman dahulu itu kelihatan yang potensial ya kelihatannya cuma sapi, kambing sama unta. Jadi seandainya ulama-ulama zaman dulu itu kok hidup di zaman sekarang, lihat sapi, lihat itik bisa diternakan, ayam diternakan menghasilkan duit banyak, walet diternakan, pasti mereka juga akan menetapkan itu sebagai sesuatu yang harus dizakati. Maka ini kita ambil contoh sederhana, ini kita masukkan termasuk yang potensial. Di sini kita ambil contoh nih sekarang zakat perhitungannya nih, kita berternak hewan yang potensial. Misalkan di sini disebutkan dalam catatan itu, menurut para ulama muasirin, ulama masa kini, hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya itu bukan hanya terbatas pada unta, sapi, kerbau, kuda, dan kambing, tapi seluruh hewan yang bisa diternakkan dan dibudidayakan untuk tujuan komersial. Itu kalau menurut ulama-ulama modern itu tetap kena zakat, biarpun nggak disebutkan nasnya secara langsung, secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Seperti ayam, ya kan, kalau ayam broiler itu kan ya dagingnya bisa, ya kan, telurnya juga ada menghasilkan. Makanya terus bebek juga sama, burung kalau yang diternakkan, ikan lele, ikan bawal, macam-macam itu kan ada nilai ekonomisnya tinggi tuh. Nah itu kalau menurut ulama muasirin, menurut ulama-ulama kontemporer itu kena zakat. Nah ini nisabnya bagaimana? Perhitungannya bagaimana kalau hewan-hewan seperti itu? Perhitungannya disamakan dengan nisab emas atau harta perniagaan. Nisab emas itu berapa? Nisab emas itu satu harta perniagaan itu 85 gram atau 20 dinar. Jadi 20 dinar atau 85 gram. Jadi kalau emas itu nisabnya 20 dinar atau 85 gram. Nah sekarang perhitungannya bagaimana? Ya tinggal dihitung sekarang harga emas per gram itu berapa. Sekarang berapa? Taruhlah 1 juta misalkan sekarang, ya gampang hitung-hitungannya ya. Taruhlah sekarang harga emas 1 gramnya itu 1 juta, maka nisabnya kalau kita punya bisnis itik, ayam, itik tadi sudah mencapai 85 juta di tahun penutup buku setahun, nah, maka itu sudah kena zakat. Dihitung nanti totalnya asetnya. Jadi ini ada contohnya nih, misalkan di sini dicontoh seorang peternak ayam broiler melihara 1000 ayam per minggu. Pada akhir tahun tutup buku terdapat laporan stok ayam broilernya 5.600 ekor. Ditaksir nilainya, ini murah banget, cuma dikasih 20 juta. Nah ini sekedar contoh ya, ini sekedar contoh hitungan aja, maksudnya biar nanti kalau punya ini bisa diikutkan ke sini, dikiaskan ke sini.
Ya ini kan emasnya aja masih 1 gramnya saya kasih contoh 85.000 zaman dulu. Ini sekarang dikaitkan dengan sekarang. Jadi terus uang kasnya setelah pajak dipotong tuh duit kasnya itu ada 15 juta. Stok pangan kehitung ya, pangan mau obat-obatan itu kehitung berapa dihitung. Nah, terus piutangnya yang dapat ditagih, misalkan banyak bukan kan tadi duit cash kan 20 juta dihitung, asetnya kan 20 juta, duit cash 15 juta, terus tapi masih punya utang banyak tagihan ke orang, tapi itu bisa ditagih, misalkan jatuh tempo tapi bisa dipastikan itu bisa ditagih 7 juta misalkan. Nah itu dihitung semua, dimasukin sekitar 45 juta. Terus ada tapi juga punya utang. Nah, namanya zakat itu harus keuntungan bersih. Namanya zakat itu keuntungan bersih. Makanya utangnya itu dimasukkan juga untuk motong yang tadi keuntungan kita, aset kita. Dimasukkan jadi dari 45 dikurangin utang kita, karena namanya usaha itu ya biasalah. Kadang memutar uang itu kita punya utang. Itu untuk ngurangin dulu. Nah, sisanya berapa? Sisa bersih setelah dipotong utang itulah yang dikenai zakat. Zakatnya berapa? Dikiaskan dengan emas, zakatnya 2,5%. Jadi ini kalau untuk binatang-binatang yang diternakkan di luar tadi, kambing, sapi, unta itu dikiaskan dengan urudut tijarah, harta perniagaan atau emas. Jadi nisabnya 85 gram atau 20 dinar kalau emas itu. Jadi kalau senilai itu, kalau sekarang emas 1 juta berarti nisabnya gede. Kalau nanti perang terus emasnya dua dan jangan perang terus saja. Ini kan kalau semakin perang kan semakin mahal tuh. Emasnya kan semakin naik. Pak Haji aja udah punya berapa kilo Pak Haji udah nyimpen emas. Oh, yang punya main emas sekarang kan lagi bagus tuh. Yang ya itu kalau apalagi untuk aset gitu ya kena zakat itu. Untuk apa namanya investasi. Nah, itu kena zakat. Jadi kalau sudah emas itu kalau udah 20 dinar atau 85 gram itu kena zakat. Nah kalau perak itu 200 dirham 595 gram itu kena zakat. Sama zakatnya emas perak 2,5%, hitungannya beda perak sama emas. Jadi kalau emas kalau udah 85 gram tinggal dikaliin aja. Kalau sekarang 1 juta berarti ya 85 juta. Kalau 1,5 juta ya, kalau nanti apa namanya nembus 2 juta ya gitu, berarti mahal banget. Jadi nisab itu tergantung kalau disimpan kalau dipakai kan enggak, kalau dipakai keseharian nggak kena. Makanya kalau beliin emas istri sekalian yang gede dipakai terus. Iya dipakai keseharian yang gede nggak kena itu. Jadi apa-apa masalah zakat itu harta yang berkembang, itu yang dipotensi, yang dikembangbiakan, yang berpotensi dibisniskan, yang diinvestasikan itu yang kena. Maka di sini dalam perhitungan zakat peternakan ini pun kita kasih catatan kandang dan alat-alat peternakan itu nggak dihitung. Ya, jadi nggak dihitung kena dimasukkan untuk dizakati, karena itu istilahnya modal awalnya itu yang tempat itu kayak kita rumah nih, rumah keperluan sehari-hari itu nggak kena zakat. Tanah kalau masih tanah kosong belum dimanfaatkan nggak kena zakat. Nah nggak kena, tapi kalau disewakan ya kena. Nah, maksudnya nanti perniagaan 2,5%. Nah gitu. Rumah sama, kalau kita tempatin nggak kena zakat. Tapi kalau kita kebanyakan rumah kita kontrakan ya kena perniagaan. Mobil kita nggak kena zakat, tapi kalau kita sewakan biar menghasilkan, nah itu yang kena. Jadi kalau yang untuk kepemilikan pribadi kita pakai sehari-hari, nah itu tidak kena zakat. Tapi beda ceritanya kalau kita berdayakan, kita sewakan, kita ini, nah itu bisa kena. Jadi perhitungannya begitu kalau menurut para ulama. Jadi barangkali ini ya ada yang mau ditanyakan sudah. Boleh Mas Arif. Iya. Kalau 1 tahun umur ininya piaraannya atau usaha
usahanya ya. Iya, usaha tahun. Udah mulai ketika kita usaha udah berjalan 1 tahun. Bukan dari usia ternaknya. Bukan. Jadi itu kita berternak itu udah 1 tahun sampai ternak itu menjadi misalkan 60 sampai 70, nah, gitu udah mencapai 1 tahun. Jadi kalau misalkan belum 1 tahun kemudian kita jual, misalkan baru ternaknya kita udah sebenarnya udah sampai zakat nih, udah 70 tapi belum 1 tahun kita beralih profesi, nggak asik nih, kotor nih ternak kambing sapi, saya mau yang elitan dikit dah. Gitu kan. Udah padahal tadi ternak kambingnya udah nyampe 40 lebih. Belum setahun udah kita jual, kita ganti bisnis lain, ya nggak kena yang tadi, harus sudah 1 tahun bukan umurnya. Jadi itunya sudah Bisa diakalin dong. iya, sebenarnya itulah kejujuran kita. Jadi wah itu kan, tapi Nabi mengecam kalau itu diniatkan. Saya ini itu ada hadisnya. Jadi misalkan ini saya punya nih udah ternak nih, kambing udah mau nyampe 40 atau sapi sudah mau nyampe 30, giliran mau tiba waktu zakat kita jual, tapi bukan sesuatu yang penting. Emang kita tidak menghindari zakat, ya secara hukum kita nggak kena, tapi itu udah niatnya itu udah dicatat, udah melakukan karena sudah melakukan, tapi secara ini nggak boleh. Tapi itu kata Nabi gitu, dia nggak kena zakat secara syariat, tapi itu nggak bagus, licik itu. Ya, lawan aja Allah kalau berani. Kalau berani ya. Jadi patokannya itu kalau 40 kambing. Sebenarnya kalau udah mau tinggal berapa bulan, tinggal sebulan, nih nyampe nih 40 nih, kalau nggak saya jual dulu. Tapi niatnya begitu karena untuk menghindari zakat, itu nggak boleh. Ya, biarpun secara hukumnya memang dia terhindar dari zakat, tapi secara Nah, saya mau nanya nih, kalau duit nggak kepake-pakai mama, zakat nggak gitu? nanti ya. Kalau nanti kita kan ya gini lah, tabungan, Ya, taruhlah duit banyak, nah tinggal dikiaskan sama tadi. Kalau sudah setahun kita punya saldo nggak dipakai-pakai, sudah sampai 1 nisab dikiaskan dengan emas tadi, ya keluarin zakatnya 2,5%. Aset itu. Jadi kalau sudah setahun kita punya tabungan simpanan, itu disiaskan saja dengan nisab. Ya kalau sekarang nisabnya emas itu 85 tadi 1 juta, berarti kalau punya simpanan 85 juta ya dikeluarkan 2,5%. 2,5% kecil. Dikit. Coba dihitung coba yang bawa HP. Cuman 85 juta kali 2,5% cuma berapa, Tat? Dihitung, Tat. Saya nggak hafal kalau matematika ngitung. 85 juta kali 2,5%. Ya kalau sekarang nisabnya emasnya 1.500.000 kali 85, ya gede juga tabungannya, baru kena 100-an juta, harusnya baru kena cuma 2,5%. Berapa, Tat? Kalau 85 gampang-gampang hitungnya sejutaan gitu. 2 juta lebih dikit. 2.100.000 kalau 85 juta. Ya. Kita kan nggak ada Pak 100 juta. Nanya dulu ya. Ya, apa? Gini kan, umumnya di awal tahun kita punya uang 100 juta. Nah, Kalau ini ada uangnya kan? Ya. Kita putar untuk usaha, Ah. bengkel kan, untuk apa. Ah. Nah, di akhir tahun Ah. jadi 125 juta. Ah. Nah, hitungan zakatnya apa? 125 juta dikali 2,5, apa yang 25 juta yang dikalikan 2,5? Nah, itu kalau sudah dikembangkan gitu, nanti ini ya Pak ya, kayak tadi perhitungannya bisnisnya itu apa, dihitung-hitung pokoknya bersihnya ya. Nah, bersihnya pokoknya semua total uang yang ada itu campur yang awal modal sama itu. Nah, itu kalau sudah nisab kena tadi 2,5%. Tapi kalau punya utang ternyata dihitung-hitung dari modal 100 juta terus punya aset ini, tapi utangnya gede, dikurangi dari utang kok kurang dari nisab, yang nggak kena zakat. Jadi hitungannya kalau usaha itu dikurangi dari utangnya, ya udah bersih. Jadi Ini kan, ya, dihitungnya jadi 125 juta. ya 2,5% ya. Umumnya di tahun selanjutnya 125 juta kita usahakan lagi, dia menjadi 150. Hitungnya 150. Nah, ya terus 150 itu tetap 2,5%, tapi bersih ya yang 150 itu ya. Ya pokoknya yang bersih.
pokoknya yang bersih. Yang terakhir, saldo terakhir pas tutup tahun itu yang kena, yang bersih, dikurangin utang, dikurangin, pokoknya yang bersih itu 2,5%. Itu nanti terkait dengan belakangan Pak, ini sebenarnya pembahasannya nanti zakat profesi, zakat macam-macam. Nanti selanjutnya ada lagi bahasan ini. Oh, ada nanti terakhir zakat profesi, termasuk nanti pertanian nanti masih ada. Kalau jadi masih ada emas, perak, jadi nanti masih ada. Jadi makanya saya sampaikan dari kemarin sesuai dengan tema aja biar nggak bingung. Nanti ada, tenang aja, nanti ada. Nanti zakat profesi gaji. Nanti zakat profesi juga ada, gaji-gaji nanti ada. Sebenarnya di kitab ini nggak ada, cuma nanti kita coba kembangkan dari berbagai pendapat modern biar kita nggak bingung. Tapi nanti ada, insya Allah ada. Nanti jadi hitungannya begitu. Makanya kita fokus dari yang pertama saya sampaikan, yang untuk kambing aku fokusin ya biar nggak bingung dulu. Nanti yang berikutnya baru nanti kemudian. Jadi gitu ya, Pak Haji Mahmud ya. Di pensiun juga ada zakat itu. Ya Mas Adib ya. Ini berkaitan dengan zakat niaga. Ini dikeluarkannya berdasarkan permanen ya? Iya, setiap akhir tahun. Nunggu 1 tahun kalau urut tijaroh. Nanti pas itu biar nggak bingung dah. Nanti pas itu ada. Nanti kalau pertanian itu pas panennya. Jadi beda-beda. Nah, hitungannya pas setahun pokoknya. Per setahun. Pokoknya tijaroh apa-apa itu nanti hitungannya setahun haul. Jadi kalau yang tidak haul itu hanya untuk pertanian sama rikas. Kemarin rikas itu harta temuan. Atau misalkan Mas Arif kemarin yang di bawah itu saya sebutkan dapat door prize hadiah, itu kan bagian termasuk hitungnya rikas. Dan nggak sengaja nggak tahu apa punya rekening di bank, tahu-tahu dapat undian mobil. Nah itu rikas. Itu kan itu nggak pakai setahun nunggu, langsung itu nggak menunggu haul. Itu gede pajaknya, zakatnya rikas itu. Kayak misalkan Ustadz Ali Akbar lagi di taman sono, di kebun-kebun nyangkul gini di tempat, ternyata sebongkah berlian, sebongkah emas. Nah itu zakatnya pas ketemu itu juga, nggak nunggu setahun. Zakatnya besar 20. Masih bakar perlu dingin. Ya baik itu Pak ya, kita tutup talim kita. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham ya sama-sama nggak paham kita pelajari lagi. Namanya ini emang ilmu agak. Nanti ilmu fikih yang susah begini-begini nih, zakat terus apa macam lagi nanti. Ya baik Pak, mari kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.